Ya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan Ukraina memutuskan hubungan diplomatik dengan Rusia dan akan berjuang demi kebebasannya. Sementara Presiden Putin mengatakan operasi militer yang bertujuan untuk melindungi warga yang menderita di bawah rezim Kiev. Ya, pemirsa, dalam pernyataannya Presiden Zelensky menegaskan Ukraina memutuskan hubungan dengan Rusia dan akan berjuang mempertahankan kebebasannya. Zelensky bahkan menyamakan aksi Rusia layaknya kelompok fasis Jerman pada Perang Dunia Kedua. Zelensky juga mengajak rakyatnya yang memiliki pengalaman dan keterampilan tempur untuk ikut angkat senjata. Мы видим, как непросто складывается международная обстановка. Какие опасности это Sementara itu, существующие. Presiden Putin mengatakan operasi militernya bertujuan untuk melindungi warga yang menderita di bawah rezim Kiev. Namun Putin juga menegaskan pihaknya siap berdialog dengan tetap mengedepankan kepentingan negaranya dan keamanan rakyat Rusia. Неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все страны, остаются без этого. Operasi militer Rusia ke Ukraina yang baru beberapa jam terjadi membuat sebuah ledakan terjadi di Kiev, ibu kota Ukraina. Aksi invasi Rusia ini mendapat respon dan seruan damai dari Presiden Joko Widodo. Keputusan Rusia meluncurkan serangan ke Ukraina langsung mendapat kecaman dari berbagai negara. Pemerintah Indonesia sendiri langsung merespon aksi agresi Rusia ini dengan ajakan hentikan rivalitas dan segera akhiri ketegangan. Melalui akun Twitter resminya, Presiden Joko Widodo meminta rivalitas dan ketegangan antara Rusia dan Ukraina agar segera dihentikan. Presiden menilai sudah saatnya dunia bersatu padu dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang dalam 2 tahun terakhir tidak kunjung mereda. Tentu saja respon dan ajak damai Rusia dan Ukraina ini harus dilakukan secara cermat. Upaya perdamaian kedua negara harus cepat dan tidak bisa ditunda-tunda lagi. Indonesia menilai tindakan militer Rusia ini bukan hanya dapat menghancurkan Ukraina, tetapi juga berdampak pada ekonomi global. Ya, Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait konflik antara Rusia dan Ukraina. Presiden menilai tindakan militer Rusia ini bukan hanya dapat menghancurkan Ukraina, tetapi juga berdampak pada ekonomi global. Untuk membahas potensi imbas konflik ini terhadap Indonesia, kita akan berbincang dengan Gilang Kembara, pengamat militer CSIS lewat sambungan Zoom. Mas Gilang, selamat sore. Selamat sore, Mas Yuno. Ya, Mas, kalau kita bicara imbas konflik Rusia-Ukraina pada keamanan dunia, tanggapan Anda? Memang dunia saat ini melihat konflik perang antara Rusia dan Ukraina ini dengan sangat tegang ya. Dan juga mereka mengantisipasi apa langkah berikutnya. Karena bagi beberapa pihak yang berwenang dan juga beberapa pemerintah dan negara-negara, terutama di negara-negara NATO, mereka merasa bahwa ambisi Putin tidak hanya berhenti di Ukraina, tetapi ada kemungkinan juga bahwa Putin bisa melebarkan ambisinya lebih jauh lagi. Baik. Kalau kita bicara tadi untuk global ya, kalau khususnya untuk Asia Tenggara, apakah ini ada efeknya? Efek langsung dari perang Rusia dan Ukraina kepada Asia Tenggara mungkin tidak ada. Tetapi efek dari tindakan Putin itu sendiri dikhawatirkan dapat memberikan momentum bagi pemerintah lainnya atau presiden atau negara lainnya yang memiliki ambisi serupa untuk melakukan hal yang sama. Oke. Kalau kita juga bicara mengenai sejumlah negara, Mas Gilang, bahwa siap menjatuhkan sanksi terhadap Rusia, menurut Anda bagaimana ini nantinya? Saya rasa sanksi apapun yang dijatuhkan terhadap Rusia akan berdampak sangat besar hanya pada di awal, tetapi Rusia sudah siap dan mereka sudah membangun sebuah perekonomian yang dapat menahan segala gempuran sanksi internasional. Oke, jadi mereka sudah siap kalaupun nanti banyak sanksi seperti itu. Dan yang menarik, saya baca juga bahwa Presiden Vladimir Putin mengungkapkan bahwa dalam pidatonya beberapa waktu lalu, untuk siapapun, negara manapun, attempt to interfere in Ukraine would lead to consequences you have never seen in history. It would lead to consequences you have never seen in history. Tanggapan Anda?
Saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan Presiden Putin, dengan apa kira-kira apa yang kira-kira ia ancam kepada negara-negara yang dapat Ya. menginterfere. Tetapi saya tahu bahwa yang telah dilangsungkan oleh Presiden Putin itu cukup mengejutkan beberapa negara, tetapi memang beberapa negara Barat sudah mengantisipasi ini. Tapi seperti kita lihat, memang tidak ada bantuan langsung dari negara-negara Barat untuk menerjunkan pasukannya menghalau pasukan Putin. Oke. Nah, kalau bicara mengenai kekuatan militer sendiri, Mas Gilang, kita tahu Rusia dan Ukraina, ya beragam artikel yang saya baca memang tidak seimbang seperti itu ya. Namun Ukraina tadi kemungkinan dapat backup dari Amerika dan juga NATO atau seperti apa. Sementara Rusia dengan dukungan Blok Timur, bagaimana Anda melihat memetakan masing-masing kekuatan militer kedua negara ini? Saya rasa memang kalau dibandingkan antara kedua negara itu sendiri, memang Rusia jauh lebih kuat dan jauh lebih memiliki pasukan dan juga persenjataan. Ukraina sendiri sebenarnya memang sudah mendapatkan bantuan senjata dan juga beberapa material untuk mempertahankan dirinya, tetapi itu saya rasa tidak cukup, hanya dapat untuk buying some time ya, atau mendelay segala macam serangan dari Rusia kepada Ukraina. Dan saat ini memang secara efektif Ukraina bertahan sendiri melawan serangan daripada Rusia. Oke, kalau kita bicara mengenai alasan Rusia menginvasi seperti itu Ukraina, kita tentunya banyak sekali sumber yang bisa kita dapatkan. Tapi yang menarik adalah bahwa Putin pun menyebutkan bahwa tidak ada alasan untuk mengokupai atau menguasai Ukraina, hanya untuk demilitarisasi. Anda melihat alasan demilitarisasi ini seperti apa? Saya melihatnya memang bahwa Putin sangat mengkhawatirkan Ukraina yang semakin dekat dengan pengaruh Barat, dengan pengaruh Uni Eropa, dan terutama apabila Ukraina masuk ke dalam aliansi militer NATO. Karena apabila memang Ukraina masuk ke dalam aliansi militer NATO, maka tidak ada lagi negara yang membuat suatu buffer atau bumper ya, antara Rusia dengan negara-negara Eropa Tengah atau Eropa Timur. Putin atau Rusia sudah memiliki perbatasan dengan negara NATO di daerah Baltik. Tetapi ketiga negara Baltik yaitu Estonia, Lituania, dan Latvia itu secara nominal memang lebih kecil daripada Ukraina. Dengan adanya Ukraina masuk ke dalam NATO, maka Putin mengkhawatirkan bahwa Rusia akan dilingkari, akan dikepung oleh negara-negara NATO, dan juga dikhawatirkan bahwa pasukan dari luar negara Ukraina, mungkin Amerika Serikat atau Inggris atau manapun, dapat menempatkan pasukan dan juga senjata-senjatanya di wilayah Ukraina. Oke, kalau bicara mengenai presidensi G20 Indonesia, apakah ada pengaruhnya untuk Indonesia sendiri sebagai tadi pemegang presidensi G20 ini? Saya rasa ini dikhawatirkan untuk dapat membuat suatu pengalihan ataupun membuat suatu perpecahan juga di dalam G20, di mana semua perhatian dunia memang tertuju kepada perang di Ukraina, dan di G20 ya memang secara nominalnya ada Rusia di dalam G20 sebagai anggota, dikhawatirkan juga tidak dapat mempunyai fokus ataupun resources yang mumpuni untuk melanjutkan kerjaan atau aktivitas yang telah disetujui, karena semua fokus dan juga niatan dari pemerintah Rusia adalah untuk saat ini kepada perang dengan Ukraina. Jadi saya khawatir semua kegiatan di dalam G20 dapat tertunda. Bicara peran apa yang bisa ditawarkan kita Indonesia untuk meredakan konflik ini? Sekaligus kita sebagai presidensi dari G20, apakah Anda menilai atau melihat ada kemungkinan seperti itu? Tentu pintu diplomasi harus terus dibuka. Kita harus terus berusaha untuk berupaya untuk mencoba berbicara dengan Presiden Putin dan juga pihak-pihak yang berwenang untuk segera meminta dia untuk menghentikan segala kekerasan dan juga perang di dalam Ukraina dengan berbagai macam, maupun itu dari pemerintah Indonesia sendiri atau kita secara kolektif dengan negara-negara ASEAN lainnya. Oke, kalau kita tadi sudut pandangnya Rusia, sekarang kita pindah ke Ukraina, Mas. Ini juga banyak pihak yang menilai bahwa kenapa Ukraina begitu ingin bergabung dengan NATO, ingin sekali memantik istilahnya perselisihan memang sudah ada, tapi eskalasinya kan up and down, dinamikanya turun naik, tapi dengan kembali ke sikap Ukraina yang memang agak terlihat ngotot untuk ke NATO dan meminta bantuan Amerika Serikat sendiri. Anda punya analisa terkait sikap Ukraina sendiri dalam konflik Rusia dan Ukraina ini? Ya, baik.
Jadi memang setelah tahun 2014, terutama setelah kita melihat revolusi di Maidan pada bulan Februari 2014, Ukraina memang secara nominal telah memilih untuk mendekatkan diri mereka kepada pengaruh dan juga hubungan baik dengan Barat, Oke. baik itu melalui Uni Eropa ataupun juga dengan Amerika Serikat. Tapi dengan secara lawannya adalah Ukraina memunggungi Rusia atau bukan memutuskan tapi mengurangi hubungan atau kerjasama yang telah dibangun selama bertahun-tahun ke belakang. Bagi Putin ini sama sekali tidak bisa diterima karena memang sebelum terjadinya revolusi, Presiden Yanukovych yang memimpin Ukraina memang sudah secara gamblang menjelaskan bahwa ia mempunyai intensi untuk mendekatkan Ukraina lebih dekat dengan Rusia dan juga organisasi Eurasia Economic Union. Tetapi setelah terjadinya revolusi Maidan 2014, Ukraina berpindah haluan dan semakin mendekatkan diri kepada dunia Barat. Dan ini menyebabkan juga perpecahan yang terjadi yang kita lihat di area Donbas, Ukraina sebelah timur. Oke. Nah, kalau kita analisa dari runtutan masalah ini, Mas, posisi Ukraina, menurut Anda mana yang lebih menguntungkan? Apakah memang Ukraina bersama Rusia tadi atau memang Ukraina tetap tadi dengan sikapnya untuk mendekatkan diri ke dunia Barat? Menurut Anda mana yang harusnya Ukraina ambil? Sebagai negara yang berdaulat penuh, Ukraina memiliki segala kemampuannya untuk menelusuri dan juga memilih arah mana yang terbaik bagi negaranya, arah kebijakan luar negeri mana yang terbaik. Apapun itu pilihan mereka, walaupun mereka memilih untuk berkembang bersama negara Barat ataupun berkembang bersama Rusia, itu semua sama baik saja bagi saya. Tapi pilihan yang telah mereka pilih pada tahun 2014 untuk mendekatkan kepada Barat seharusnya memang dihargai dan dihormati secara internasional. Tetapi bagi Rusia, mereka melihat itu sepihak sebagai sebuah betrayal terhadap diri mereka, di mana Rusia memang melihat Ukraina sebagai saudara sebangsa. Ya, karena kita tahu mereka berbagi ratusan tahun sejarah dan itu tidak mudah, ibaratnya serumpun tadi. Dan kalau kita lihat memang agak kompleks, tapi kita harapkan eskalasi tidak berlangsung lama dan segera ada perundingan seperti itu. Mas Gilang Kembara, terima kasih atas waktu dan insight-nya. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali. Salam sehat. Terima kasih, mari. Ya, kepanikan sempat terjadi di ibu kota Ukraina setelah suara sirene berbunyi dan ledakan terjadi. Sejumlah WNI di Ukraina membagikan kisah mereka terkait kondisi WNI di Ukraina lewat media sosial. Di antaranya, YouTuber asal Indonesia Beni Sitanggang dan Vanda Sakina Damayanti, warga asal Indonesia di Ukraina. Mereka mengungkapkan para WNI telah diminta menyiapkan berbagai dokumen penting untuk berjaga-jaga. Momen suara sirine berbunyi di Ukraina diabadikan oleh Beni Sitanggang, seorang YouTuber asal Indonesia yang kini berada di Ukraina. Beni pun menceritakan dirinya dan keluarga telah menyiapkan sejumlah dokumen penting untuk berjaga-jaga. Kami sejauh ini baik-baik aja, maaf nggak kubahas. Tak lama kemudian, Beni mengisahkan harus mengevakuasi mertuanya dan mulai berbelanja berbagai kebutuhan. Oke. Ini aku sambil nunggu mertua, banyak yang dijual. Sementara Vanda Sakina Damayanti, seorang WNI di Ukraina, juga mengunggah kisahnya saat menuju KBRI di Ukraina melalui Instagram. Setibanya di KBRI, Vanda kembali mengunggah video suasana di KBRI Ukraina. Video unggahan terkini Vanda adalah suasana mencekam di malam hari ketika mengambil persediaan makanan ke rumah-rumah WNI untuk keperluan logistik di KBRI. Shelter itu biasanya di metro station subway. Ini ada transportasi yang di jalan, ini bus listrik. Ya, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Di tengah terik matahari, ribuan warga yang didominasi para ibu mengantri minyak goreng murah yang dijual Rp14.000 per liter di depan gudang pengusaha agen minyak di Pekalongan, Jawa Tengah. Karena kuota pembelian tidak dibatasi, banyak warga termasuk pedagang gorengan memborong puluhan minyak goreng kemasan.
16.000 liter minyak goreng per hari disediakan agen untuk dijual kepada warga. Sepekan ke depan, agen masih menjual minyak goreng dengan jumlah kuota 100 ton. Ratusan warga ini berdesakan mengantri untuk mendapatkan minyak goreng terjangkau yang dijual dalam bazar murah di Mapolres Sukabumi, Jawa Barat. Warga berebut untuk mendapatkan minyak goreng terjangkau yang dibanderol seharga Rp14.000 per liternya. Setiap warga hanya diizinkan untuk membeli maksimal 2 liter minyak goreng kemasan. Bazar pasar murah ini pun disambut antusias sejumlah warga yang mengaku terbantu dengan keberadaan minyak goreng terjangkau di tengah kelangkaan stok dan mahalnya harga minyak goreng di pasaran. Warga diminta untuk melaporkan kepada aparat berwenang jika terjadi penimbunan dari distributor yang tidak mendistribusikan minyak goreng ke masyarakat. Lapak pedagang daging sapi di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat sepi pembeli sejak beberapa hari terakhir. Kenaikan harga daging sapi dari Rp130.000 menjadi Rp140.000 per kilogram membuat sepi pembeli. Para pedagang mengaku kenaikan harga daging sapi mulai dari pemotongan hewan atau pengepul, sehingga pedagang tidak memiliki keuntungan. Akibat harga daging sapi naik, selain lapak pedagang sepi pembeli, para pedagang juga menurun omsetnya karena kesulitan menjual dagangan.